Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfani Fathunaja, pendamping sosial program Keluarga Harapan dari Kabupaten Ciamis, tepatnya di Kecamatan Lakbok, dengan wilayah dampingan Desa Sukanegara dan Desa Sindang Angin. Saat ini saya mendampingi 305 keluarga penerima manfaat dengan rincian ibu hamil 3 orang, balita 81 orang, anak SD 186 orang, anak SMP 98 orang, anak SMA 111 orang, lanjut usia 14 orang, dan disabilitas berat 1 orang. Sejak tahun 2007, pemerintah melalui Kementerian Sosial telah membuat program pengentasan kemiskinan, yaitu program Keluarga Harapan yang sering kita dengar dengan istilah PKH. Meskipun untuk wilayah Jawa Barat, khususnya Kabupaten Ciamis, PKH masuk di tahun 2011. Meskipun waktunya sudah cukup lama, tapi tidak semua orang paham apa itu PKH. PKH merupakan bantuan sosial untuk masyarakat miskin, tapi bersyarat. Jadi tidak hanya miskin ya, tapi harus punya syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Di antaranya, 1, ada ibu hamil. Yang kedua, balita. Yang ketiga, anak sekolah. Anak sekolah ini meliputi SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya, lansia di atas 70 tahun dan disabilitas berat. Untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi, maka kami sebagai pendamping PKH membagi seluruh jumlah KPM yang kami dampingi menjadi 12 kelompok. Di antaranya 7 di Desa Sindang Angin dan 5 di Desa Sukanegara. Salah satu tugas utama dari pendamping PKH adalah menjalankan bisnis proses PKH. Di antaranya yang pertama adalah validasi. Kami harus memastikan apakah KPM tersebut layak untuk mendapatkan bantuan atau tidak. Apakah KPM tersebut memiliki komponen seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Yang kedua, melakukan penyaluran. Kami sebagai pendamping PKH membantu setiap KPM untuk penyaluran bantuan sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Yang ketiga adalah verifikasi. Verifikasi terbagi menjadi 2. Ada verifikasi pendidikan dan verifikasi kesehatan. Kami sebagai pendamping PKH harus memastikan apakah KPM tersebut komitmen terhadap kewajibannya. Untuk balita pergi ke posyandu, untuk anak sekolah pergi ke sekolah. Selanjutnya adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, disingkat P2K2. Jadi, KPM PKH dalam 1 bulan harus melaksanakan pertemuan rutin. Mereka kami bekali dengan materi-materi yang sudah disiapkan. Selanjutnya, yang keenam ada pemutakhiran data. Kami sebagai pendamping PKH akan rutin melakukan update data ketika terdapat perubahan bagi KPM. Dan yang terakhir adalah graduasi. Kami sebagai pendamping PKH memiliki kewajiban untuk melaksanakan target graduasi. Hal ini dimaksudkan supaya mereka mampu mandiri secara ekonomi dengan bekal-bekal yang sudah disampaikan dalam setiap pertemuan.
Untuk mengantisipasi adanya kekeliruan atau kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial, maka kami sebagai pendamping PKH juga akan selalu memastikan bahwa kartu KKS selalu dipegang oleh yang bersangkutan. Selain itu, kami sebagai pendamping sosial PKH juga akan selalu memastikan kepada seluruh KPM mendapatkan kartu komplementari. Di antaranya ada Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan seluruh bantuan sosial lainnya yang bersumber dari pemerintah. Kami juga melakukan pendampingan terhadap seluruh KPM PKH sebagai upaya untuk perubahan perilaku bagi mereka. Sebagai bukti fisik bahwa pendamping PKH menjalankan kinerja sebagai pendamping sosial, maka setiap bulan kami melakukan penyusunan laporan kegiatan bulanan. Sebagai upaya percepatan graduasi, maka kami setiap pendamping melakukan program pemberdayaan dengan tujuan kelak apabila KPM tersebut graduasi atau keluar dari kepesertaan PKH, maka mereka bisa mandiri secara ekonomi. Salah satu program pemberdayaan yang sudah berjalan di wilayah dampingan kami adalah Bank Sampah Melakar Rejeki. Sejak didirikan tahun 2020, saat ini Bank Sampah Melakar Rejeki telah tersebar di 6 desa dan di 14 titik sekecamatan Lakbok. Dengan harapan nantinya selain menjadi nilai ekonomi bagi KPM PKH, juga akan menjadikan lingkungan di wilayah dampingan kami lebih bersih. Sejak menjadi pendamping PKH tahun 2016, saya telah mengajak atau mengedukasi KPM PKH untuk graduasi mandiri, dan saat ini jumlahnya lebih dari 20 orang. Sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai pendamping PKH, saya memastikan bahwa anak KPM PKH tidak di drop out. Untuk itu, beberapa kali saya mengantarkannya ke sekolah, kemudian memastikan bahwa seluruh komponen PKH dalam kondisi sehat, sehingga apabila terdapat KPM yang dalam kondisi tidak sehat, kami sebagai pendamping PKH akan datang untuk memberikan motivasi. Selain menjalankan bisnis proses PKH, melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat prasejahtera, saya juga terlibat aktif menjadi bagian dari 7 tim kreatif yang dicetus oleh koordinator PKH Kabupaten Ciamis. Yang pertama yaitu tim pendidikan yang biasa kita sebut dengan istilah Avenger. Sejak menjadi anggota di Avenger, Kecamatan Lakbok mengalami peningkatan. Dari tahun sebelumnya hanya terdapat 3 orang siswa yang melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Saat ini tahun 2021 meningkat menjadi 7 orang yang mengikuti program Gerakan Ayo Kuliah. Yang kedua, aktif sebagai anggota di PKH Online. Kami sebagai anggota tim PKH Online menjembatani kepada seluruh KPM PKH yang memiliki produk untuk kami pasarkan melalui media sosial. Di antaranya ada Facebook, Instagram, dan TikTok.
Alhamdulillah dengan adanya program pemerintah di bidang kesehatan khususnya yaitu PKH sangat membantu sekali masyarakat Desa Sindang Angin, khususnya ibu hamil dan ibu balita yang prasejahtera. Dan juga dengan adanya program PKH meningkatkan kesadaran KPM untuk datang memeriksakan dirinya ke Posyandu. Ya, program PKH, program Keluarga Harapan di Desa Sindang Angin, sepengetahuan saya, itu sebagai penerima manfaat PKH Desa Sindang Angin sekitar 222 untuk PKH. Tapi kalau dengan BPNT-nya itu sekitar 600-an. 600 penerimaan manfaat. Untuk selanjutnya peran serta pendamping tentu ini sangat diperlukan tentu karena banyak penerimaan manfaat yang harus difasilitasi oleh pendamping. Oleh sebab itu peran pendamping di Desa Sindang Angin sangat diperlukan kehadirannya setiap saat untuk sebagai pendampingan terhadap keluarga-keluarga tersebut. Karena tujuannya program Keluarga Harapan adalah untuk pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan itu sangat perlu untuk ada pelaku-pelaku pendampingan. Oleh sebab itu di Desa Sindang Angin kehadiran tentang bantuan-bantuan sosial dari pemerintah itu melalui kartu-kartu KKS atau PKH dan BPNT itu sangat bermanfaat sekali. Dan saya juga mengusulkan untuk penambahan kembali tentang mereka-mereka sebagai penerimaan manfaat yang belum kebagian itu. Karena di Sindang Angin ini termasuk desa berkembang. Desa berkembang itu saya kira perlu sekali untuk dilakukan pemberdayaan masyarakat itu melalui itu tadi. Dan pendamping di sini terutama saudara Irfan itu juga ada program-program tertentu tentang bukan hanya pemberian dari pemerintah saja tentang bantuan-bantuan itu, tetapi tentang pemberdayaannya bagaimana gitu, agar supaya mereka dibantu, bisa diberdayakan untuk selanjutnya juga bisa menjadi keluarga-keluarga yang istilahnya mandiri gitu. Untuk jangan sampai ada bantuan-bantuan dari negara terus-menerus. Dan itu juga sudah dilakukan seperti misalnya ada bank sampah misalnya. Itu juga salah satu upaya untuk kemandirian buat si penerima manfaat itu. Atau ada kegiatan-kegiatan lain sehingga tatkala mereka mendapatkan bantuan sosial itu jangan sampai dikonsumtif. Di sini ada 2 kube. Kalau kube itu kelompok usaha bersama. Kelompok usaha bersama itu juga membantu buat mereka tentang upaya-upaya meningkatkan kesejahteraannya. Itu melalui warung itu tadi. Warung itu sebagai pemasok sembako. Untuk selanjutnya juga untuk kartu PKH juga dari pendidikannya gitu, yang mereka keluarga yang punya anak didik atau yang ibu hamil itu juga sangat membantu. Kalau punya kartu PKH itu pasti dibantu oleh negara tentang misalnya pendidikannya atau kesehatannya. Menjadi pendamping PKH bukan hanya sekedar profesi. Lebih dari itu, melalui pendamping PKH saya belajar tentang bagaimana berempati terhadap masyarakat prasejahtera.